Ngomongin DPR kita ini emang gak bisa setengah-setengah. Kalau di episode 1 kita udah bahas soal rekrutmen DPR dari hulu demokrasi yang harus dibersihkan, di episode 2 kita udah ngomongin transparansi partisipasi publik dan akuntabilitas dalam proses legislasi, dan di episode 3 kita udah kupas soal penguatan etika, pengawasan, dan penegakan hukum untuk DPR. Nah sekarang kita masuk ke hal yang sering banget dilupain tapi justru jadi kunci dari semuanya, yaitu peningkatan kinerja, evaluasi berkelanjutan, dan penetapan KPI yang jelas. Karena reformasi DPR gak cuma soal bersihin yang busuk, tapi juga mengangkat kualitas kinerjanya. Faktanya, produktivitas dan kualitas output DPR kita ini emang masih kurang banget. Tahun 2023, dari 37 rancangan undang-undang, cuma 13 yang disahkan. Itu pun banyak kualitasnya yang masih dipertanyakan karena sering diuji atau di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Kita nggak cuma butuh orang yang bersih, tapi juga sistem yang bisa mengukur kinerja mereka dengan jelas dan transparan. DPR kita ini butuh KPI atau Key Performance Indicator yang bukan cuma formalitas doang, tapi benar-benar bisa jadi alat ukur kinerja lembaga dan setiap anggota di dalamnya. Karena tanpa evaluasi yang rutin dan terukur, reformasi ini semua cuma akan jadi wacana belaka. Gue sadar, rekomendasi ini bukan datang dari ahli atau orang penting. Gue hanya warga sipil biasa yang gak punya pengalaman politik dan gak punya kompetensi mumpuni sehebat para ahli atau pakar. Tapi gue punya satu hal, cinta dan harapan buat Indonesia. Harapan buat lihat bangsa kita bisa punya DPR yang benar-benar kerja, bukan cuma hadir di sidang, tapi hadir buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan skip, jangan setengah-setengah. Tonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti kita bakal paham gimana cara membangun sistem evaluasi yang objektif, transparan, dan berkelanjutan, biar kinerja DPR kita benar-benar bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar ada doang. Selama ini, ukuran sukses DPR sering diukur dari berapa banyak undang-undang yang disahkan. Tapi, apakah jumlah selalu sejalan dengan kualitas? Dalam dunia yang makin kompleks, kinerja lembaga publik seharusnya diukur dari seberapa nyata dampaknya bagi rakyat. Kita butuh DPR yang nggak cuma produktif di atas kertas, tapi juga relevan di lapangan. Karena pada akhirnya, akuntabilitas bukan tentang seberapa sibuk mereka bekerja, tapi seberapa besar kebijakan yang mereka hasilkan benar-benar mengubah hidup masyarakat. Inilah saatnya DPR menetapkan Key Performance Indicators institusional yang jelas, terukur, dan berdampak. Gagasan dan rekomendasi pertama dari gua adalah DPR kita harus punya KPI institusional yang jelas. Selama ini, DPR sering bangga karena mensahkan banyak rancangan undang-undang di setiap tahunnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu berdampak nyata buat rakyat? Jumlah banyak gak selalu berarti kualitas. Di banyak negara maju, ukuran kinerja parlemen udah kok mulai bergeser. Mereka gak cuma ngitung berapa undang-undang yang disahkan, tapi mengukur seberapa efektif kebijakan itu dijalankan, seberapa cepat mereka merespon krisis, dan seberapa besar partisipasi publik yang bisa diakomodasi. Contohnya di Inggris, tiap undang-undang dievaluasi lagi beberapa tahun setelah disahkan buat melihat apakah beneran efektif di lapangan. Di Korea Selatan, parlemen mereka punya indikator khusus buat ngukur kecepatan respon waktu krisis nasional. Sementara di Taiwan, mereka pakai platform digital biar warga bisa kasih langsung masukan ke rancangan undang-undang secara terbuka. Nah, DPR kita bisa mulai nih dari 3 indikator sederhana tapi kuat. Pertama, Policy Impact Index. Ini untuk mengukur seberapa nyata hasil kebijakan sebuah undang-undang efektif di lapangan. Misalnya, apakah undang-undang yang baru disahkan ini bikin pelayanan publik lebih cepat? Atau apakah rakyat beneran ngerasain perubahan yang positif dari sebuah undang-undang? Jadi bukan cuma outputnya aja, tapi outcome-nya benar-benar bisa diukur. Kedua, Public Participation Index. Ini untuk mengukur seberapa banyak masukan publik yang benar-benar diakomodasi di sebuah rancangan undang-undang.
Bukan sekedar rapat dengar pendapat yang formal aja, tapi seberapa banyak suara masyarakat yang masuk dan diubah jadi substansi dan isi pasal dalam sebuah undang-undang. Ketiga, respon time. Seberapa cepat DPR kita bereaksi waktu ada isu besar atau krisis nasional. Misalnya, berapa lama mereka butuh waktu atau respon time untuk mulai bahas kebijakan darurat atau desakan dari masyarakat terhadap sebuah isu yang menjadi hajat hidup orang banyak. Lalu, publikasikan hasil KPI ini setiap tahun, biar masyarakat kita tahu mana yang beneran kerja dan mana yang cuma sekedar rame doang di pemberitaan media. Dengan ukuran kayak gini, DPR kita akan lebih fokus pada kualitas, bukan sekedar kuantitas aja. Karena ukuran sukses sebuah lembaga publik bukan lagi tentang seberapa sibuk mereka kerja, tapi seberapa besar perubahan yang nyata yang mereka bisa hadirkan untuk masyarakat. Bayangin, kalau kita bisa buka dashboard kinerja DPR, kayak ngecek laporan startup company aja. Transparan, jelas, dan bisa dilihat semua orang. Dari situ, baru deh kita bisa bilang, DPR bukan cuma kerja, tapi berdampak dan bermanfaat. Selama ini kita sering dengar nama-nama anggota DPR di berita. Tapi pernah nggak sih kita tahu mereka sebenarnya ngapain aja selama menjabat? Demokrasi itu soal akuntabilitas. Tapi tanpa alat ukur kinerja yang transparan, publik cuma bisa menebak-nebak. Di banyak negara, anggota parlemen dievaluasi secara rutin, bukan hanya dilihat dari absensi rapat, tapi juga seberapa aktif mereka menyuarakan aspirasi, menulis usulan kebijakan, turun ke daerah pemilihan, dan patuh terhadap etika publik. Evaluasi seperti ini penting, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memastikan kepercayaan rakyat nggak disalahgunakan. Karena jadi wakil rakyat bukan cuma soal duduk di kursi parlemen, tapi tentang seberapa sungguh-sungguh mereka bekerja untuk rakyat yang diwakilinya. Dan kalau hasilnya dipublikasikan secara terbuka, kita sebagai pemilih bisa tahu siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang cuma datang pas foto bersama. Gagasan dan rekomendasi kedua dari gua adalah DPR harus punya sistem evaluasi kinerja untuk setiap anggota dan fraksi. Kenapa ini penting? Karena kalau lembaganya aja punya KPI, tapi individunya nggak dievaluasi, ya sama aja kayak perusahaan punya target, tapi karyawannya bebas ngelakuin apa aja tanpa ada target yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini bisa dilihat dari hal-hal sederhana tapi penting. Contoh, seberapa mereka sering hadir di rapat, bukan cuma absen tanda tangan doang. Seberapa produktif mereka dalam rapat, bukan cuma ngomong, tapi ngasih ide, usulan, dan interupsi yang konstruktif. Seberapa sering mereka turun ke dapil buat nyerap aspirasi dan keresahan dari masyarakat. Dan seberapa patuh mereka terhadap kode etik dan integritas tanpa pelanggaran moral dan konflik kepentingan. Hasil evaluasi ini idealnya dipublikasikan setiap tahun, biar publik bisa tahu siapa yang kerja dan siapa yang malas. Di banyak negara, hal-hal kayak gini udah jadi standar kok. Di Inggris misalnya, parlemennya punya sistem Members Performance Report. Tiap anggota dilaporkan aktivitasnya secara terbuka, mulai dari absensi, jumlah intervensi, sampai catatan etik. Di Kanada, ada Parliamentary Monitoring Project yang bikin data kinerja tiap anggotanya bisa diakses sama publik lewat website yang resmi. Bahkan di India, masyarakat sipil punya platform PRS Legislative Research yang ngelacak performa tiap anggota parlemen, kayak seberapa aktif mereka bicara, mereka hadir, dan ikut membahas sebuah rancangan undang-undang. Transparan dan jelas banget. Nah, di Indonesia, kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil tapi realistis. Langkah pertama, bikin dashboard kinerja anggota DPR. Isinya ya data-data sederhana tapi penting. Kehadiran, produktivitas, turun ke dapil, dan kepatuhan terhadap integritas dan juga etik. Data ini harus diupdate dan bisa diakses sama publik. Langkah kedua, hasil evaluasi ini nanti dikaitin sama insentif dan tanggung jawab. Misalnya, ada anggota yang nilainya rendah, nggak boleh duduk di komisi strategis. Atau partai wajib rotasi anggotanya yang performanya jelek dan nilainya rendah. Transparansi ini bukan buat nyari siapa yang salah, tapi untuk membangun budaya dan iklim kerja yang sehat dan kompetitif. Karena kalau publik tahu siapa yang benar-benar kerja, tekanan moral dan tekanan sosial otomatis akan muncul. Dan partai juga akan lebih hati-hati buat milih caleg.
Dan pemilih juga nggak gampang dibohongin lagi sama pencitraan menjelang pemilu. Intinya, kalau lembaga publik kayak DPR ingin dipercaya, penilaiannya pun harus berbasis data yang objektif, bukan sekedar pencitraan. Karena rakyat berhak tahu siapa wakilnya yang benar-benar mewakili dan siapa yang cuma duduk doang tanpa kontribusi. Demokrasi sejatinya memberi kekuasaan tertinggi pada rakyat. Tapi apa jadinya kalau wakil rakyat yang kita pilih justru mengabaikan rakyatnya sendiri? Di sistem yang sehat, mandat rakyat bukan cek kosong. Kalau anggota parlemen malas, absen terus, atau terlibat pelanggaran, rakyat berhak menegur, bahkan menarik mandatnya kembali. Beberapa negara sudah menerapkan mekanisme ini. Di Inggris dan Amerika Serikat, publik bisa mengajukan recall petition kalau wakilnya terbukti melanggar hukum atau tak menjalankan tugas. Di Indonesia, mekanisme ini sebenarnya bisa jadi jalan tengah antara tanggung jawab moral dan konsekuensi hukum. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menegaskan bahwa kekuasaan itu bersyarat. Kalau tidak dijalankan dengan amanah, bisa dicabut kapan saja. Karena demokrasi sejati bukan cuma soal memilih, tapi juga mengawasi dan memanggil kembali yang lalai. Gagasan dan rekomendasi ketiga dari gua adalah menerapkan mekanisme recall oleh konstituen. Gini deh, di dunia kerja biasa, kalau lu absen terus, performa lu jeblok dan gak bisa tanggung jawab, lu pasti kena sanksi atau punishment dari perusahaan tempat lu kerja. Tapi anehnya, di dunia politik, banyak nih yang tetap aman-aman aja, walau jarang hadir di rapat, nggak produktif, bahkan kadang bermasalah secara etik. Padahal DPR itu kan bukan jabatan seumur kontrak 5 tahun. Itu amanah yang perlu terus dijaga dan rakyat punya hak buat menegur, bahkan menarik kembali mandat tersebut jika memang itu diperlukan. Di beberapa negara, recall konstituen ini bukan hal yang tabu kok. Di Inggris misalnya, ada Recall of MPs Act di tahun 2015. Jadi kalau seorang anggota terbukti melanggar hukum atau absen terlalu sering, warga bisa kumpulkan tanda tangan minimal 10% pemilih di dapil itu. Kalau lolos, akan otomatis diadakan by-election alias pemilihan ulang. Di Amerika Serikat, terutama di beberapa state kayak California, warga bisa kok ajukan recall election kapan aja lewat petisi publik. Bahkan di Taiwan, publik punya hak recall vote terhadap pejabat publik yang gagal menjalankan janji atau melanggar etika jabatan. Nah, kalau di Indonesia, mekanisme ini bisa sebenarnya dibuat 2 lapis. Pertama, partai politik harus berani pakai mekanisme recall internal atau PAW buat anggotanya yang indisipliner, kayak absen terus tanpa alasan atau melanggar kode etik yang berat. Jadi jangan cuma diam karena alasan solidaritas partai. Kedua, Indonesia bisa mulai nih untuk uji mekanisme recall oleh konstituen lewat jalur petisi publik. Misalnya, kalau lebih dari 15-20% pemilih di dapil tanda tangan karena wakilnya nggak pernah hadir atau terlibat skandal serius, maka bisa diproses lewat lembaga etik seperti MKD atau Komisi Etik Independen. Dan ini udah gue bahas di episode sebelumnya. Intinya, bukan berarti rakyat bisa asal cabut mandat, tapi ada ambang batas supaya hal ini gak gampang disalahgunakan. Intinya jelas, bukan buat balas dendam politik, tapi untuk menjaga tanggung jawab moral dan etika publik. Bayangin, kalau ada ancaman recall kayak gini, setiap anggota DPR pasti lebih hati-hati, akan lebih rajin turun ke dapil, dan lebih empati untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat. Karena mereka wajib paham bahwa kursi itu bukan hadiah, tapi amanah dan tanggung jawab. Demokrasi kita nggak akan kuat kalau rakyat cuma bisa milih di awal, lalu diem aja selama 5 tahun ke depannya. Rakyat harus punya rem, dan recall bisa jadi cara untuk bilang, kalau lu nggak kerja buat kami berhak menarik kembali kepercayaan itu. Karena pada akhirnya, kepercayaan rakyat itu kan bukan selamanya, tapi bisa hilang kapan aja kalau Anda sia-siakan. Di dunia kerja profesional, semua orang dievaluasi. Ada target, key performance indicators, dan appraisal tahunan. Tapi di lembaga sekelas DPR yang punya kekuasaan besar atas nasib bangsa, evaluasi berbasis data hampir nggak pernah ada. Padahal transparansi kinerja bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan publik.
Bayangin kalau DPR punya sistem appraisal terbuka. Tiap anggota dinilai secara berkala, dan hasilnya bisa dilihat semua orang. Lebih keren lagi kalau publik bisa ikut kasih rating langsung, kayak kasih bintang, nilai huruf, atau feedback setelah melihat kinerja wakilnya. Karena demokrasi bukan cuma soal milih di bilik suara, tapi juga ngasih penilaian setelah mereka kerja. Kalau ojek online aja bisa dikasih rating tiap kali antar penumpang, masa wakil rakyat yang kerjaannya jauh lebih strategis buat bangsa, masa nggak bisa dinilai rakyatnya sendiri? Gagasan dan rekomendasi keempat dari gua adalah DPR harus punya sistem appraisal dan rating kinerja yang terbuka. Bahkan bisa dinilai langsung oleh publik. Selama ini, rakyat cuma bisa lihat DPR di berita atau saat sidang paripurna. Tapi kita nggak pernah tahu siapa yang benar-benar kerja, siapa yang sekedar datang cuma buat absen, dan siapa yang cuma numpang duduk doang di kursi. Padahal, di dunia profesional, semua orang dinilai performanya. Ada KPI, ada target, dan ada review tahunan. Kenapa anggota DPR yang punya mandat publik justru bisa bebas dari evaluasi dan appraisal seperti itu? Di banyak negara, parlemen udah punya kok sistem penilaian yang transparan. Di Inggris misalnya, ada Parliamentary Performance Index yang ngasih skor ke tiap anggota berdasarkan absensi, partisipasi debat, dan kualitas usulan kebijakan. Di Kanada, data kehadiran dan produktivitas legislatif dipublikasikan dalam format yang bisa diakses sama publik, kayak laporan kinerja tahunan. Di Taiwan, publik bisa ngasih feedback langsung lewat citizen score system, di mana warga bisa kasih rating bintang dan komentar terhadap aktivitas anggota legislatif mereka. Nah, di Indonesia, hal-hal kayak tadi bisa untuk jadi inspirasi. Pertama, DPR harus bikin sistem appraisal tahunan berbasis data objektif. Nilainya diambil dari beberapa indikator, seperti kehadiran dan partisipasi aktif di rapat, jumlah usulan dan inisiatif kebijakan, keterlibatan di dapil seperti kayak reses, aspirasi, dan forum publik, dan kepatuhan terhadap etik dan integritas. Hasilnya bisa berupa nilai huruf dari A sampai E, skor angka, ataupun rating bintang. Langkah kedua, libatkan publik. Buat platform digital resmi, misalnya DPR Performance Appraisal, tempat masyarakat bisa kasih appraisal dan juga kasih rating langsung ke anggota DPR mereka. Jadi, rakyat bukan cuma milih doang di pemilu, tapi juga bisa menilai anggota DPR selama masa jabatan. Kayak midterm feedback antara pemilih dan wakilnya. Bayangin, kalau tiap akhir tahun ada laporan kinerja DPR yang dibuka ke publik lengkap dengan hasil rating yang diberikan oleh rakyat. Siapa yang dapat 5 bintang karena rajin dan responsif? Siapa yang nilainya turun karena jarang hadir? Dan siapa yang tetap bertahan karena konsistensi hasil kerja yang nyata? Sistem kayak gini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memberi sinyal moral dan sinyal sosial yang jelas. Karena jabatan publik itu kan bukan sekedar posisi, tapi kepercayaan yang harus terus diuji dan dinilai setiap waktu. Demokrasi yang saat itu butuh dua arah. Rakyat tidak hanya memilih, tapi juga berhak memberi nilai. Dan mungkin inilah bentuk demokrasi yang paling jujur. Wakil rakyat kerja untuk rakyat, dan rakyat menilai kerja wakilnya. Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan tadi, intinya cuma satu. Kinerja tanpa akuntabilitas itu hampa, dan akuntabilitas tanpa transparansi itu semu. Di rekomendasi pertama, kita udah bahas gimana DPR harus punya KPI institusional yang jelas. Di rekomendasi kedua, kita harus dorong evaluasi kinerja tiap anggota dan fraksi. Di rekomendasi ketiga, kita masuk ke ranah yang lebih berani, recall oleh konstituen. Dan di rekomendasi keempat, kita bicara tentang appraisal dan rating kinerja DPR bukan cuma dari lembaga, tapi juga dari publik. 4 hal tadi bukan cuma soal reformasi teknis, tapi juga revolusi cara berpikir. Bahwa lembaga publik harus diukur dengan cara yang publik bisa pahami, bisa akses, dan bisa memberikan nilai. Karena ukuran keberhasilan parlemen itu bukan dari seberapa keras mereka bicara, tapi dari seberapa besar rakyat merasa mereka benar-benar didengar dan dipahami.
Kalau langkah-langkah tadi bisa dijalankan secara konsisten dan komitmen, DPR bisa jadi lembaga yang bukan cuma produktif dan efisien, tapi juga relevan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena pada akhirnya, reformasi kinerja bukan tentang angka, tapi tentang mengembalikan kepercayaan publik. Mungkin banyak usulan atau pendapat gue di video ini yang kedengarannya mengada-ngada, atau mungkin bahkan mengawang-awang. Tapi menurut gua, ide itu bukan untuk disetujui, tapi untuk dikritik, dieksplorasi, dikembangkan lebih lanjut, bahkan didekonstruksi. Karena reformasi kayak gini tuh gak bisa dikerjain sendirian. Reformasi butuh keberanian untuk berbeda dan kerendahan hati untuk mau belajar dari semua perbedaan itu. Dan perjalanan kita belum selesai. Di episode terakhir, kita bakal bahas yang paling sensitif tapi juga yang paling penting. Penataan tunjangan, fasilitas, dan gaya hidup untuk membangun kultur parlemen yang bersahaja. Karena pada akhirnya, perubahan yang besar selalu dimulai dari dua hal, transparansi dalam kinerja dan kesederhanaan dalam gaya hidup. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, reformasi ini bukan sekedar wacana, tapi tanggung jawab kita semua.